Weh, semetan kumpul ya ngerti aja nih dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Dia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan punya 2 adik kembar perempuan. Dari kecil, orang tuanya sering sekali memberikan pengalaman kepada Beli Gede kalau kedua adiknya Beli Gede ini melik. Jadi tolong perhatikan dan tolong mengalah untuk kedua adiknya ini. Menurut Beli Gede semeton dia ini berasal dari keluarga yang cukup mapan dan tinggal di desa yang cukup terpelosok di daerah Buleleng. Ketika di tahun 90-an, Beli Gede ini baru saja naik ke kelas 2 SMP dan pernah mengalami kejadian yang luar biasa yang berbekas sampai saat ini. Ketika itu orang tuanya Beli Gede ini cerita, ayah dari Beli Gede punya satu kakak laki-laki yang konon katanya merantau keluar Bali karena keadaan ekonomi. Dan di bulan Januari di tahun 1993, pamannya Beli Gede ini akan pulang ke Bali dan akan menetap ke Bali. Dan karena itulah semeton, kurang lebih dari 3 bulan ini ya, orang tuanya Beli Gede sedang mengawasi pembangunan rumah yang akan nanti ditempati oleh pamannya Beli Gede ini. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu ini kan rumah dari pamannya Beli Gede ini sudah selesai, bahkan sudah disembahyangi. Dan ketika itu untuk pertama kalinya, Beli Gede bertemu dengan keluarga dari pamannya ini, kita sebut saja namanya Pak D. Dari awal bertemu, engken kadan unduknya semetong. Beli Gede merasa kalau si Pak D ini sepertinya auranya tuh berbeda. Karena setiap Beli Gede dekat dengan Pak D-nya ini, engken kadang unduke, Beli Gede selalu merasa merinding dan selalu merasa sepertinya Pak D ini memiliki sesuatu yang terus saja membuat si Beli Gede ini merasa tidak nyaman ketika mereka ini duduk bersama. Saat itu sebetulnya menurut Beli Gede, Pak D-nya ini punya 2 anak laki-laki, tapi anak kedua dari pamannya ini sepertinya punya kebutuhan khusus. Karena dia itu menggunakan kursi roda tapi masih bisa berbicara dengan normal. Setelah pamannya ini pindah ke kampung, otomatis keluarganya si Beli Gede dengan keluarga pamannya ini sering sekali bertemu dan juga mulai mengakrabkan diri. Tapi anehnya, hampir 1 tahun setelah pamannya ini pindah ke Bali, Beli Gede tetap saja merasa ada sesuatu yang membuat Beli Gede ini merasa tidak nyaman ketika berdekatan dengan Pak D-nya ini. Dan suatu hari, anak kedua pamannya ini jatuh sakit dan pamannya ini berobat ke Bali. Ketika itu orang pintar bilang, kalau anak keduanya si pamannya ini kan memang belum pernah dibuatkan ritual khusus seperti kepercayaan kita. Jadi harus ulang dibuatkan banten. Dan ketika itu langsung semeton, pamannya si Beli Gede ini membuat banten yang sangat besar dan juga mengundang 3 joget. Karena pamannya ini dulu konon katanya pernah mesesangi. Kalau putra keduanya ini bisa sembuh, dia akan membuatkan banten dan akan pulang dan juga langsung menetap ke Bali. Singkat cerita, setelah semuanya disiapkan, hari H pun datang. Di malam itu, Beli Gede dengan bapak dan juga keluarganya menginap di rumah pamannya sekaligus dengan om dan juga tante yang lain. Dan saat itu semeton, Beli Gede tidur dengan orang tuanya dengan kedua adik kembarnya. Di rumah paman D ini ada 5 kamar kosong karena kelima kamarnya ini kone disiapkan oleh pamannya kalau ada teman-temannya dia yang melalui ke Bali dan akan menginap di sana. Rumah pamannya Beli Gede ini sangat besar dengan halaman yang juga sangat besar karena konon katanya pamannya Beli Gede ini bisa dibilang orang yang sangat sukses setelah merantau keluar Bali. Kebetulan semeton, kamar yang ditiduri oleh Beli Gede dan juga keluarganya ini berada di paling ujung dan letaknya itu paling dekat dengan pintu gerbang belakang yang paling dekat dengan perkebunan pamannya. Di malam itu sebenarnya Beli Gede tidak mau menginap karena entah kenapa dia tuh merasa risih gitu semeton. Tapi menurut bapaknya Beli Gede, mereka tidak punya waktu kalau harus pulang dulu. Dan besok pagi harus balik lagi ke rumah pamannya. Dan karena itu Beli Gede pun menginap di sana. Malamnya, entah ken-ken keadaan unduknya, Beli Gede tidak bisa tidur. Dia benar-benar uyang paling. Dan saat jam setengah 11 malam, seperti biasa,
Beli Gede kebelet maju dan juga keluar sendirian menuju ke kamar mandi yang ada di belakang kamar. Ketika itu sebentar, Cuk Beli Gede sebenarnya sudah sangat merasakan firasat yang tidak enak. Tapi karena dia tidak tahan lagi, dia pun memaksakan dirinya ya berlari dari tempat tidur langsung masuk ke kamar mandi belakang. Dan ketika itu keadaan sangat sunyi semeton. Yang terdengar hanya suara hembusan angin yang menggoyangkan pohon. Dan kengken dan unduke. Beli Gede mendengar seperti ada suara kedis celepuk. Puk, puk, puk. Sebanyak 3 kali. Dan setelah suara ketiga ini tiba-tiba suara gedis celepuk ini yang tadinya cuma puk 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 berubah menjadi suara tertawa seorang kakek-kakek yang cekikikan menggema membelah kegelapan malam. Suara ini tuh terdengar sangat nyaring melengkung setelah suara celepuk yang ketiga kali. Nah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya Beli Gede, dia mendengar suara burung celepuk yang bisa tertawa mengikuti suara kakek-kakek. Otomatis meton. Di malam itu ya, setelah Beli Gede selesai BAB, dia pun cepat-cepat pakai celana dan berusaha untuk keluar dari kamar mandi. Tapi baru saja Beli Gede membuka sedikit pintu kamar mandi, dia melihat di depan kamar mandi ini itu tuh kayak ada taman kecil di halaman belakang. Dan memang di taman kecil tuh ada batu yang ukurannya itu mungkin sekitar 60 cm. Yang ditaruh begitu saja di sudut pekarangan belakang. Dan terlihat semeton, di atas batu itu sepertinya memang sering diberikan sesajen oleh pamannya. Nah, di samping batu ini kan banyak banget ada bunga-bunga kecil dan juga rumput hias. Kok Beli Gede melihat persis di samping batu dan juga di samping rumput hias ini, sepertinya ada buah kelapa yang seperti ditaruh di sana. Dan buah kelapa ini kok bergerak-gerak semeton. Ketika itu Beli Gede benar-benar dek 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 engken dan unduke. Saat Beli Gede melihat buah kelapa yang seperti mulai bergerak ini, kok dia merasa sepertinya perasaan yang dia alami ketika melihat pamannya dan juga melihat buah kelapa yang seperti bergerak ini, kok sama. Ada perasaan merinding, ada perasaan deg-degan, dan ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Karena Beli Gede itu kayak benar-benar merasa kok aneh. Dia pun menutup pelan-pelan kembali pintu kamar mandi dan juga terduduk. Dia waktu itu membaca Trisandi berulang kali sampai merasa tenang. Nah, saat Beli Gede merasa tenang, dia pun berusaha lagi semeton sambil berjongkok membuka pelan-pelan pintu kamar mandi ini. Dan ketika itu dia melihat semeton buah kelapa yang tadinya itu mungkin jaraknya sekitar 5 meter yang ada di sudut pekarangan belakang, kok tiba-tiba sudah mendekat sedikit lagi, hampir berada di depan kamar mandi. Dan ukurannya membesar sekitar 1,5 kali lipat. Nah, ketika Beli Gede melihat posisi buah kelapa ini kok seolah-olah mendekati dia, badannya Beli Gede langsung beku sebenarnya, tidak bisa bergerak sama sekali karena saking deg deg deg. Masih dalam posisi membatu dan juga membeku seperti itu semeton, Beli Gede tuh kayak berusaha benar-benar mengatur nafas dan juga membaca Trisandi. Pokoknya dia berdoa dalam hati, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, pintu kamar mandi yang dibuka itu mungkin ukurannya cuma sekitar segini semeton. Jadi otomatis dong, cuma mata sebelah kirinya Beli Gede saja yang bisa melihat buah kelapa ini. Dan ketika itu tiba-tiba terdengar lagi suara kedis celepuk sebanyak 3 kali. Puk, 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 boom. Kemudian suara cekikikan kakek-kakek yang melengking membelah keheningan di malam itu. Dan tiba-tiba semeton, yang tadinya buah kelapa ini kan kayak diam,
kok mulai kayak bergetar dan langsung berbalik arah. Dan sepertinya yang dari tadi Beli Gede lihat itu adalah bagian belakang dari si buah kelapa. Dan saat buah kelapa ini berbalik, ternyata di bagian tengah buah kelapa ini tuh kayak ada bolongan kecil yang ukurannya tuh sekitar segini. Tapi di dalam bolongan itu terlihat ada sekitar 5 gigi yang sangat tajam. Dan buah kelapa ini bergerak-gerak, berloncat-loncat ke sana ke sini semua. Jos. Itu benar-benar dilihat oleh mata kepalanya Beli Gede sendiri. Dan ketika buah kelapa ini cos berloncat-loncat ke sana ke sini, buah kelapa ini dengan mulutnya yang sekecil ini dan juga dengan giginya yang sangat tajam mengeluarkan suara cekikikan, dan suara itu tuh benar-benar suara pamannya si Beli Gede. Nah, ketika si Beli Gede dalam keadaan membeku melihat si buah kelapa ini, tiba-tiba ya buah kelapa ini yang tadinya itu kayak blak-blok berlompat-lompat seperti bola basket, mental sana mental sini, tiba-tiba langsung blak-blas menghantam pintu kamar mandi tempatnya Beli Gede sedang mengintip. Dan otomatis pintu kamar mandi yang tadinya cuma terbuka segini langsung blak terbuka lebar dan badannya Beli Gede langsung terpental ke belakang. Saking takutnya Beli Gede sampai berak dan kencing di tempat semeton. Ketika itu Beli Gede, bapak ibu. Dia mengeluarkan semua tenaganya untuk berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Dan dalam keadaan seperti itu, buah kelapa ini ya sudah benar-benar ada di depan song jalanan pintu kamar mandi. Dan buah kelapa ini tuh kayak terbang gitu teman-teman. Buah kelapa ini tuh kayak bergerak seperti mengendus baunya Beli Gede. Dan ketika itu Beli Gede mendengar suara adik perempuannya yang kembar ini memanggil namanya Beli Gede berbarengan. Dan saat itu, dek sini, dek tolong kakak. Kedua adiknya ini langsung datang teman-teman. Langsung kayak mengambil buah kelapa ini dengan kedua tangan mereka. Kemudian melempar buah kelapa itu sampai entah kemana kaden. Dan saat itu Beli Gede menangis sangat keras. Karena Beli Gede menangis ini, kedua orang tuanya terbangun dan langsung menghampiri Beli Gede ke sana. Ketika itu teman-teman, Beli Gede menceritakan apa yang dia lihat barusan. Orang tuanya benar-benar kaget mendengar ceritanya Beli Gede. Dan saat itu juga Beli Gede langsung minta pulang. Pokoknya Beli Gede langsung tantrum, menangis, menjerit minta pulang sekarang juga. Otomatis ya keluarga dari orang tuanya bangun dan melihat adegan Beli Gede berak dan juga kencing di celana. Nah, mungkin orang tuanya Beli Gede ini merasa gimana? Mereka pun akhirnya memutuskan pulang ke rumah di jam 12 malam saat itu. Setelah Beli Gede ini membersihkan diri, orang tuanya Beli Gede pamit kepada keluarganya untuk pulang ke rumah. Ketika itu, dua adik kembarnya Beli Gede bilang, Beli, kita menginap saja di sini ya, kami takut. Nanti jangan-jangan kita dicegat lagi sama buah kelapa yang barusan itu. Tapi Beli Gede tidak mau. Saking traumanya dia, saking takutnya dia pokoknya minta pulang sekarang juga. Dan akhirnya mereka berlima pulang ke rumah. Rumah pamannya Beli Gede ini mungkin jaraknya sekitar 15 menit menuju ke rumahnya Beli Gede. Tapi jalanannya itu harus melewati pura dalam, pura puseh, kuburan, dan juga ada perkebunan warga yang memang sangat kosong. Dan memang semeton, rumahnya Beli Gede ini ada di Abian dan juga rumah pamannya ada di desa. Dan otomatis untuk mencari rumahnya Beli Gede harus makin masuk ke pelosok desa.